Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, kelas 12 IPA 6 yang beranggotakan Jessica Aulia, Latifah Rahmawati, Robiatul Aldawiyah, Siti Hana Mutawakilah, Siti Sajida Fitria Rahma, Syifa Kinanti. Saya Latifah Rahmawati sebagai host pertama akan menjelaskan perhitungan harga jual makanan khas daerah yang dimodifikasi. Perencanaan usaha. Perencanaan wirausaha adalah langkah awal untuk memulai usaha. Dalam bisnis harus dibuat suatu perencanaan. Mengapa calon wirausaha harus membuat perencanaan usaha? Oleh karenanya, perencanaan usaha merupakan alat yang paling ampuh untuk menentukan prioritas, mengukur kemampuan, mengukur keberhasilan, dan kegagalan usaha. Perencanaan pendirian usaha akan memberikan uraian tentang langkah-langkah apa saja yang harus diambil agar sesuai sasaran, baik berupa target, petunjuk pelaksanaan, jadwal waktu, strategi, taktik, program biaya, dan kebijaksanaan. Perencanaan pendirian usaha yang dibuat secara tertulis merupakan perangkat yang tepat untuk mengendalikan usaha agar fokus pelaksanaan usahanya tidak menyimpang. Tahapan pengembangan wirausaha dibagi menjadi 7. Ada pemilihan jenis usaha, nama perusahaan, lokasi perusahaan, perizinan usaha, sumber daya manusia, dan aspek produksi juga aspek keuangan. Dari ketujuh tahapan pengembangan wirausaha yang akan kita jelaskan, yaitu perhitungan harga jual makanan khas daerah yang dimodifikasi dalam dua aspek. Yang pertama aspek produksi dan aspek keuangan. Aspek produksi. Di bagian ini akan diuraikan semua aspek produksi secara menyeluruh, meliputi peralatan yang diperlukan, bahan baku, bahan kemasan, bahan tambahan pangan, dan teknologi proses pengolahannya. Di tabel yang pertama tertera peralatan yang dibutuhkan untuk produksi bakso kutil ikan per 1 minggu. Di sana terdapat jenis alat, spesifikasi, dan jumlah atau unit. Bisa dilihat. Nah, di tabel yang kedua ada bahan baku, bahan pangan tambahan, dan kemasan bakso kutil ikan. Di sana terdapat bahan baku dan spesifikasi. Tabel ketiga ada jumlah tenaga kerja yang digunakan dalam usaha, dalam produksi dan pemasaran, juga administrasi. Kapan proses pembuatan bakso kutil ikan? Yang pertama, mulai dengan masukkan daging ikan tenggiri yang telah dibersihkan ke dalam food processor ataupun mesin bakso ikan, bersama dengan putih telur, gula pasir, garam, serta es serut sedikit saja. Selanjutnya, haluskan semua bahan itu hingga benar-benar halus. Yang kedua, kemudian bisa menuangkan ke dalam sebuah wadah, lalu bisa masukkan tepung sagu ataupun tepung tapioka sambil dengan diaduk-aduk sampai merata, serta diuleni searah jarum jam hingga tercampur rata. Bisa ditambahkan sedikit demi sedikit tepung jika adonan masih terlalu lembek. Yang ketiga, selanjutnya siapkan panci dan rebus air bersih, panaskan hingga air mendidih. Yang keempat, bentuk adonan bakso tadi memakai genggaman tangan dan tekan hingga membentuk bulatan. Yang kelima, ambil adonan untuk pentol bakso di atas menggunakan sendok makan dan masukkan ke dalam air panas dalam panci yang telah direbus. Jika sudah selesai, rebus lagi bakso dengan ukuran api sedang sampai bakso ikan mengembang dan matang. Yang terakhir, setelah matang, bisa diangkat dan ditiriskan baksonya. Saya Robiatul Aldawiyah sebagai host kedua akan menjelaskan mengenai aspek keuangan. A. Investasi alat dan mesin, yaitu pembelian perlengkapan alat dan mesin produksi yang dibutuhkan untuk proses produksi. B. Biaya tidak tetap atau variabel adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan jumlah produksi, jadi sifatnya tidak tetap.
bisa berubah sesuai jumlah produksinya. C. Biaya tetap adalah biaya yang dikeluarkan dan jumlahnya tetap setiap bulannya, berapapun jumlah produksinya. D. Total biaya. Total biaya adalah jumlah keseluruhan biaya tidak tetap dan biaya tetap. E. Harga pokok produksi atau HPP adalah harga pokok dari suatu produk, di mana jika dijual dengan harga tersebut, maka produsen tidak untung dan juga tidak rugi. F. Harga jual. Harga jual adalah harga yang harus dibayarkan pembeli untuk mendapatkan produk tersebut. G. Penerimaan kotor. Penerimaan kotor adalah jumlah penerimaan uang yang didapatkan oleh perusahaan sebelum dipotong total biaya. H. Pendapatan bersih atau laba adalah jumlah penerimaan uang yang didapatkan oleh perusahaan setelah dipotong total biaya. Investasi alat dan mesin. Investasi alat dan mesin yaitu pembelian perlengkapan alat dan mesin yang dibutuhkan untuk proses produksi bakso kutil ikan. Contoh tabelnya bisa kalian lihat ya, seperti ini. Yang kedua, biaya tidak tetap atau variabel. Contoh tabelnya bisa kalian lihat ya, kurang lebih seperti ini. Yang ketiga, biaya tetap. Contoh tabelnya bisa kalian lihat seperti ini. Lalu total biaya. Cara menghitungnya, total biaya sama dengan biaya variabel ditambah biaya tetap. Biaya variabel 273.000 ditambah biaya tetap 400.000. Dijumlahkan hasilnya 673.000 rupiah. Yang kelima, harga pokok produksi atau HPP. HPP total biaya per jumlah produksi. Total biaya 673.000 per jumlah produksinya 200. Sama dengan 3.365. Yang keenam ada harga jual pada produk bakso. Contoh tabelnya bisa kalian lihat seperti ini ya. Yang ketujuh, penerimaan kotor. Contoh tabelnya seperti ini. Yang kedelapan, pendapatan bersih. Pendapatan bersih sama dengan penerimaan kotor dikurangi total biaya. Jadi 1 juta rupiah dikurangi 673.000 rupiah sama dengan 327.000 rupiah.